skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar tingkat kebutuhan seseorang dan dimulai dari kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya. Berdasarkan skala prioritas, manusia dapat mengetahui nama kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus ditunda terlebih dahulu. 1. Kebutuhan utama terpenuhi. Manfaat utama ini menerapkan skala prioritas kebutuhan adalah terpenuhnya kebutuhan utama. Walaupun memiliki pendapat yang cukup besar, penghasilan yang dimiliki akan terasa kurang jika tidak dimiliki prioritas kebutuhan. 2. Keuangan lebih terkendali. Dalam membeli kebutuhan berdasarkan prioritas, keuangan Anda juga dapat lebih terkendali. Anda dapat juga hidup lebih hemat dan mampu menyisihkan sisa uang dana atau uang jajan. 3. Perencanaan keuangan berjalan baik. Selain kebutuhan utama terpenuhi dan hidup jadi lebih hemat, manfaat selanjutnya yang bisa didapatkan adalah rencana keuangan akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai besaran jumlah yang sudah dianggarkan terlebih dahulu. Jika menerapkan skala prioritas kebutuhan, Anda akan lebih bijak menggunakan uang prioritas yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah membantu mengukur pencapaian tujuan. Manfaat yang terakhir adalah Anda bisa mengetahui hal atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan memonitor proses dari tujuan keuangan yang sudah direncanakan. Kak, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas? Apa ya? Kamu nanya? Ya. Mau tahu? Faktor-faktor yang memengaruhi skala prioritas yaitu ada 3. Yang pertama, tingkatan pendapatan. Yang kedua, status sosial. Dan yang ketiga, lingkungan sosial. Apa aja sih pengertian dari ketiganya? Yang dimaksud dengan tingkat pendapatan yaitu berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi dan membayar kebutuhan hidupnya termasuk konsumsi. Jika penghasilan individu tinggi, maka peluang untuk alternatif hidupnya semakin luas. Namun sebaliknya, jika pendapatan individunya rendah, maka pilihan alternatifnya semakin dikit. Kita simpulkan bahwa penghasilan dari prioritas tinggi adalah sangat berbeda dengan penghasilan individu yang rendah. Yang kedua adalah status sosial. Semakin tinggi status sosialnya, maka semakin tinggi juga kebutuhan hidupnya. Contoh, kepala desa. Kepala desa tidak memenuhi kebutuhan keluarganya, namun memenuhi kebutuhan masyarakat warga-warganya. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan sosial? Yaitu masyarakat harus pintar mengatur prioritas. Contohnya, jika mereka hidup di lingkungan yang serba kaya, maka kebutuhan mereka tinggi. Apa saja sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang kaya? Yaitu mobil mewah, tas mahal, dan sepatu impor dari luar negeri. Literasi keuangan banyak dipertimbangkan yang dipakai manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa pertimbangan yang akan dilakukan, diantaranya dipengaruhi oleh kecakapan dan pengetahuan. Definisi literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengembalian keputusan yang dilakukan berdasar pengetahuan tentang konsep dasar pengelolaan keuangan. Alasan yang dibutuhkan literasi keuangan. Literasi keuangan yang baik sangat diperlakukan untuk mendukung berbagai fungsi ekonomi. Jadi semakin banyak masyarakat yang sadar terkait produk dari jasa keuangan, maka akan semakin meningkat pula transaksi keuangan yang ada dan akhirnya akan mampu meningkatkan pergerakan roda perekonomian. A few moments later. Beli buku 1. Buku apa? Buku tulis. Buku hidup. Ya. Berapa? 4.000. Neng, apa lagi, Neng? Sama-sama. 괜찮아. 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 2 hours later. 1 eternity later.
lah. Satu buku kayak gini harganya 4.000. Menurut kalian gimana? Mahal banget kayaknya. Bener sih mahal, tapi gimana lagi kan kita juga butuh buat nulis. Emang fungsi buku buat apa sih? Ya buat nulis lah Peggy. Kalau nggak ada buku, nulis di mana lagi? Ribon. Sedih Bon, kita kan belajar harus tulis di buku. Mana-mana kita bawa buku, kita belajar, kita baca di buku, dari buku bukan dari bon. Kalau bon gak bisa kita bawa dong. Masa kita mau jalan bawa bon? Yang bener aja. Bener gak guys? Bener kan guys? Pikirnya gimana? Teman-teman, inilah hasil video ekonomi yang telah kita lakukan. Sampai jumpa, bye-bye.